warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Business Intelligence bersama saya Rizka Luciana Pratiwi. Pada sesi kali ini kita akan membahas konsep dasar kebutuhan bisnis dan data dalam Business Intelligence. Seperti yang kita tahu, setiap organisasi memiliki kebutuhan untuk mengambil keputusan mulai dari menentukan strategi penjualan, merencanakan pemasaran, hingga memahami perilaku pelanggan. Nah, keputusan-keputusan tersebut itu tidak boleh hanya berdasarkan perasaan, jadi harus berdasarkan data-data yang valid. Disinilah bisnis intelligence ini berperan membantu mengolah data menjadi informasi yang tepat sehingga kebutuhan bisnis dapat dipenuhi dengan lebih cepat, lebih tepat, dan lebih strategis. Kebutuhan bisnis ini merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bisnisnya. Bisa berupa informasi, proses, dan juga teknologi. Nah, kebutuhan ini bisa macam-macam. Misalnya ada kebutuhan informasi, seperti data penjualan, ya laporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Terus ada kebutuhan proses, misalnya proses produksi yang lebih efisien atau sistem pelayanan pelanggan yang lebih cepat. Terus juga ada kebutuhan teknologi, ya seperti software, sistem informasi, atau alat analisa data yang membantu kelancaran operasional. Jadi, kebutuhan bisnis menggambarkan apa yang harus dimiliki atau dilakukan organisasi agar bisa berjalan dengan baik. Dalam sebuah organisasi, kebutuhan bisnis itu dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, kebutuhan informasi, yaitu kebutuhan akan data, laporan, atau analisis yang bisa kita gunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Misalnya, manajemen membutuhkan laporan penjualan bulanan untuk menentukan strategi promosi. Kayak gitu. Terus selanjutnya kebutuhan proses. Kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi, melakukan otomatisasi, atau memperbaiki proses bisnis agar lebih efektif. Misalnya seperti sistem absensi online ya, yang sekarang sudah menggantikan tanda tangan manual agar lebih cepat, agar lebih akurat untuk sistem absensinya. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan teknologi. Ini adalah kebutuhan akan perangkat lunak, perangkat keras, atau infrastruktur teknologi yang mendukung operasional bisnis sehari-hari. Contohnya seperti perusahaan yang membutuhkan aplikasi CRM ya untuk mengelola hubungannya dengan si pelanggannya, seperti itu. Perubahan dinamika lingkungan bisnis. Nah, memasuki abad ke-21, lingkungan bisnis ini mengalami perubahan yang sangat signifikan. Globalisasi di sini membuat batas antar negara semakin terbuka. Produk dari satu negara itu bisa dengan mudah dipasarkan ke seluruh dunia. Ya, kemajuan teknologi informasi menjadikan batasan geografis dan waktu semakin kabur gitu ya. Jadi dengan internet, komunikasi dan transaksi itu dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Persaingan bisnis ini semakin intensif, banyak perusahaan yang bersaing secara ketat sehingga mereka dituntut untuk mengadopsi strategi yang lebih kreatif, dinamis, dan inovatif. Nah, dengan perubahan ini, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah untuk bertahan dan juga berkembang, sementara yang lambat akan tertinggal gitu ya. Kalau misalnya adaptasinya ini lambat. Dampak persaingan dan perubahan pasar. Di sini kalian pernah lihat kan ya iklan promo marketplace yang saling bersaing gitu ya. Misalnya kalau Shopee biasanya kan kasih gratisan, gratis ongkir gitu ya. Kalau Tokopedia biasanya kasih cashback ya, atau Lazada yang suka kasih diskon besar-besaran. Nah, itu adalah contoh dampak persaingan.
Ya, persaingan yang ketat membuat perusahaan harus lebih kreatif dalam strategi mereka gitu. Ditambah lagi karena informasi itu sekarang begitu mudah untuk diakses, ya pelanggan bisa langsung membandingkan harga dan layanan yang diberikan gitu. Akibatnya perusahaan itu harus menjaga keunggulan model bisnis mereka supaya tetap diminati oleh pelanggan. Nah, dan dengan adanya e-bisnis dan e-commerce, transaksi sekarang bisa dilakukan secara real time. Ya, artinya perusahaan sudah bisa menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan sampai ke luar negeri. Perubahan dalam tingkat posisi tawar pelanggan. Ya, di era digital saat ini, posisi tawar pelanggan itu semakin kuat karena beberapa hal. Pertama, karena akses informasi mudah, pelanggan bisa dengan cepat mencari informasi. Ya, terus juga pelanggan bisa dengan cepat membandingkan harga. Ya, terus juga bisa melihat ulasan produk sebelum mereka membeli. Terus yang kedua, sudah banyak pilihan produk karena eh, sekarang itu pilihannya itu udah sangat melimpah ya. Terus eh, membuat loyalitas pelanggan jadi menurun gitu. Mereka bisa dengan mudah berpindah dari eh, produk atau merek lain yang lebih menguntungkan. Ketiga, karena tuntutan personalisasi pelanggan. Ya, di sini pelanggan sekarang tidak hanya mencari produk yang bagus, tetapi juga ingin layanan yang sesuai kebutuhan pribadi mereka. Jadi mereka akan terus membandingkan dengan opsi lain yang tersedia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa di pasar modern perusahaan harus benar-benar memahami pelanggan karena kekuatannya ada di tangan konsumennya. Tantangan dan peluang dalam perubahan bisnis. Perubahan dalam dunia bisnis itu bisa selalu dipandang dari dua sisi ya. Tantangan sekaligus peluang. Tantangan utama yang sering muncul itu biasanya dari kompleksitas data yang semakin besar dan sulit untuk dikelola. Ya, kemudian keamanan informasi yang harus dijaga di tengah maraknya ancaman cyber. Ya, dan integrasi sistem yang tidak selalu mudah untuk dilakukan. Ya, perusahaan yang tidak mampu menyesuaikan diri itu bisa kehilangan pasar. Ya, contoh nyatanya adalah Nokia dan BlackBerry yang dulunya itu bisa dibilang jadi raksasa ponsel gitu ya. Tetapi sekarang sudah jatuh karena lambat merespon perubahan teknologi dan tren pasar gitu. Nah, perusahaan yang cepat beradaptasi itu justru bisa memanfaatkan perubahan untuk berkembang lebih besar, misalnya dengan mengadopsi teknologi baru, menganalisis data secara lebih cerdas, ya atau membangun model bisnis digital gitu. Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian. Menurut kalian, perubahan bisnis itu lebih banyak jadi ancaman atau peluang? Ya, jadi perubahan bisnis itu lebih banyak jadi ancaman atau peluang gitu dan apa alasannya kalian memilih itu gitu. Terus kemudian sebutkan apa contoh perusahaan yang telah berhasil memanfaatkan perubahan. Ya, jadi kasih contoh perusahaan yang sudah berhasil memanfaatkan perubahan teknologi sekarang. Oke, perubahan dalam lingkungan bisnis itu tidak bisa dihindari. Ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Ada globalisasi, permintaan pelanggan, regulasi pemerintah, kondisi pasar, dan juga kompetisi. Nah, faktor-faktor ini bisa menjadi tekanan bagi perusahaan, tetapi eh, juga dapat menjadi kesempatan untuk berkembang. Terus harus bagaimana? Nah, agar tetap bertahan, perusahaan perlu memberikan respon yang tepat, seperti menyusun strategi baru, berkolaborasi dengan mitra, memberikan layanan secara real time, ya meningkatkan kecepatan dan produktivitas, terus juga menggandeng vendor baru, dan menciptakan model bisnis yang lebih inovatif.
Ya, terus dari respon-respon tersebut, organisasi membutuhkan bisnis intelligence untuk melakukan analisis terhadap kondisi bisnis, membuat prediksi tentang peluang dan resikonya, ya juga mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Jadi, perubahan bisnis bisa menghadirkan tantangan sekaligus peluang. Ya, dengan dukungan bisnis intelligence, organisasi jadi dapat mengubah tekanan pasar menjadi strategi baru yang mendorong pertumbuhan dan juga daya saing gitu. Oke, sekarang kita masuk ke metode pengumpulan data business intelligence. Metode pengumpulan data dalam business intelligence ini adalah cara organisasi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber agar bisa digunakan untuk analisis, pelaporan, dan pengambilan keputusan. Ya, ini merupakan langkah awal yang sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kualitas hasil analisis itu sangat bergantung pada kualitas data yang dikumpulkan. Jika datanya tidak relevan atau kurang bermutu, maka informasi yang dihasilkan itu juga tidak akurat. Jadi, dengan metode pengumpulan data yang baik, organisasi bisa memastikan bahwa data yang masuk ke sistem bisnis intelligence itu benar-benar relevan, lengkap, dan berkualitas sehingga bisa mendukung keputusan ya atau mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat seperti itu. Oke, dalam bisnis intelligence, data itu bisa kita kumpulkan dengan berbagai cara. Ya, ada tiga metode utama yang sering digunakan. Yang pertama ada ekstraksi. Ya, ekstraksi dari sumber data. Di sini data diambil dari berbagai sumber. Ya, misalnya database transaksi, aplikasi bisnis, maupun data eksternal. Contohnya apa? Contohnya seperti query database, terus API, terus juga ada file dump, dan lain sebagainya. Kedua, pengumpulan data secara real time. Nah, metode ini menangkap data secara langsung saat peristiwa terjadi. Ya, sehingga keputusannya bisa diambil lebih cepat. Contohnya apa? Contoh teknologinya seperti Apache Kafka, terus ada CDC atau Change Data Capture, dan juga ada streaming data. Terus yang ketiga, pengumpulan data tertanam. Ya, di sini data dikumpulkan melalui perangkat fisik atau sensor yang terhubung. Contoh aplikasinya seperti IoT, terus sensor industri, dan juga sistem pemantauan eh, mesin. Ya. Jadi dengan berbagai metode ini, bisnis intelligence itu dapat memperoleh data yang lengkap, yang relevan, yang up to date sehingga hasil analisisnya jadi lebih akurat dan bisa bermanfaat bagi pengambil keputusan. Dalam bisnis intelligence, data itu dikumpulkan dari berbagai sumber. Ya, seringkali tidak terstruktur dan juga belum siap digunakan ya datanya. Oleh karena itu, dibutuhkan proses ETL, ya extract, transform, and load, agar datanya ini jadi rapi, valid, dan siap untuk dianalisis. Pertama, ekstrak atau ekstraksi. Ini data bisa diambil dari berbagai sumber seperti database transaksi, file eksternal, atau aplikasi bisnis. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan semua data yang relevan. Kemudian transform atau transformasi. Nah, pada tahap ini, data diproses agar konsisten dan mudah dipakai. Ya, ada dua langkah penting dalam transform. Yang pertama ada data validasi. Ya, memastikan datanya ini valid, memastikan datanya relevan. Terus kemudian yang kedua ada data cleaning. Data cleaning di sini membersihkan data agar seragam. Ya, di sini ada contohnya kata-kata seperti Bandung. Di sini ada Bandung yang hurufnya besar kecil, terus ada Bandung yang hurufnya disingkat. Ya, sama ada eh, tulisan Bandung yang hurufnya besar semua. Nah, semuanya ini nanti diproses, ya, diseragamkan menjadi Bandung yang hurufnya besar semua. Gitu. Jadi semuanya tuh nanti disesuaikan seperti itu. Diselaraskan. Oke.
Terus kemudian ada load. Ya, load ini eh, pemuatan ya atau data yang sudah bersih gitu. Kemudian nanti data yang sudah bersih ini dimasukkan ke dalam data warehouse atau sistem penyimpanan khusus agar bisa digunakan dalam analisis BI. Intinya proses ETL ini memastikan data yang tadinya berantakan menjadi data yang rapi, yang valid, yang konsisten gitu sehingga bisa dipakai untuk mendukung analisis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Nah, ini adalah proses dari ETL, ya, tahapan-tahapan penting dalam bisnis intelligence. Pertama, data dikumpulkan dari berbagai source system, seperti database transaksi, aplikasi bisnis, atau file eksternal. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan akan diproses agar seragam, ya, agar bersih dan juga konsisten. Nah, setelah datanya rapi, data akan dimasukkan ke destination, yaitu data warehouse atau sistem penyimpanan khusus. Nah, dari sini data siap digunakan untuk analisis, untuk pelaporan, maupun untuk mengambil keputusan. Oke, kita bahas satu persatu proses dari ETL ini. Yang pertama, ekstrak atau ekstraksi. Ya, ini adalah langkah pertama dalam proses ETL. Pada tahap ini, data diambil dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Sumber-sumber datanya itu bisa berupa database internal perusahaan, misalnya data penjualan, data keuangan, dan lain sebagainya. Kemudian bisa dari sistem eksternal, bisa dari file sederhana atau seperti flat file. Terus ada web service, ya, atau sumber data lain seperti aplikasi bisnis, gitu. Kemudian dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik seperti querying database, file transfer, ya web scraping, dan penggunaan API atau Application Programming Interface. Gitu. Jadi, tujuan ekstraksi ini adalah mengumpulkan data mentah dari sumber-sumber yang berbeda, lalu memindahkannya ke tahap berikutnya, yaitu tahap transformasi agar bisa diproses dan juga dirapikan. Setelah data berhasil diekstraksi, langkah berikutnya adalah transformasi, yaitu mengubah data mentah menjadi format yang rapi, yang konsisten, dan siap digunakan untuk analisis bisnis intelligence. Ya, nah operasi yang dilakukan dalam transformasi apa aja? Pertama, pembersihan data, ya membuang data yang salah atau tidak lengkap. Itu selanjutnya penggabungan data, ya menyatukan data dari berbagai sumber. Kemudian penghapusan duplikat. Ya, ini memastikan tidak ada data yang berulang gitu dan penyesuaian format. Penyesuaian format ini berarti menyeragamkan cara penulisan data. Ya, transformasi di sini juga bisa melibatkan penerapan aturan bisnis, penambahan perhitungan baru, mengubah jenis data, misalnya dari teks menjadi angka gitu ya, serta membuat kolom baru berdasarkan data yang ada. Jadi, transformasi di sini memastikan data yang akan masuk ke sistem business intelligence itu sudah dalam bentuk yang bersih, konsisten, dan dapat diandalkan sehingga hasil, hasil analisisnya itu menjadi akurat. Oke, kemudian setelah datanya dieksekusi dan ditransformasi, langkah terakhir dalam proses ETL ini adalah pemuatan atau load. Nah, pada tahap ini, data yang sudah bersih dan rapi itu dimasukkan ke dalam sistem penyimpanan khusus, ya seperti data warehouse atau data mart agar bisa digunakan dalam analisis bisnis intelligence. Nah, kemudian data dimuat ke dalam struktur penyimpanan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan teknik-teknik seperti insert, ya untuk menambahkan data baru, kemudian update, untuk memperbarui data yang sudah ada, dan juga merge. Merge ini berarti menggabungkan ya, menggabungkan data baru dengan data lama agar tetap konsisten. Kemudian, proses load juga harus mencakup informasi tentang data atau mengelola metadata, ya, melakukan pelaporan jika ada kegagalan dan memantau kualitas data untuk
memastikan integrasi dan konsistensi data yang dimuat. Terus tujuannya apa? Tujuannya adalah agar data yang masuk ke sistem BI itu benar-benar siap untuk digunakan. Ya, sehingga pengguna eh, penggunanya itu bisa memperoleh informasi yang akurat, terpercaya, dan up to date untuk analisis maupun pengambilan keputusan. Gitu. Kayak ini adalah contoh dari proses ETL ya. Pada proses ekstraksi ini data diambil dari beberapa sumber misalnya SQL RDBMS atau database relasional, terus ada NoSQL DBMS, ada SAS platform, terus ada XML files atau format data lainnya. Nah, semua data ini nanti dikumpulkan ke dalam area sementara yang disebut dengan staging area agar rapi dan konsisten gitu ya. Kemudian proses ini meliputi validitas data, pembersihan duplikasi, ya kalau ada datanya yang duplikat, kemudian penyesuaian format, ya tadi supaya eh, tulisannya seragam, terus penerapan aturan bisnis, dan pembuatan kolom atau perhitungan baru. Selanjutnya, masuk ke proses load. Ya, setelah bersih, data dimuat ke dalam data warehouse atau tempat penyimpanan terpusat. Nah, teknik pemuatan ini bisa berupa insert, ya update, atau merge untuk memastikan datanya ini konsisten. Dan proses yang terakhir adalah analisis. Ya, dari data warehouse, data kemudian dianalisis menggunakan berbagai alat business intelligence, misalnya dashboard, laporan, atau visualisasi. Kemudian hasil analisis inilah yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk kalian adalah dari tiga tahap ETL ini atau extract, transform, and load, menurut kalian tahap mana nih yang paling penting dan kenapa alasannya? Gitu. Silakan dijawab di kolom komentar ya. Kemudian, meskipun ETL ini sangat penting ya dalam bisnis intelligence, pelaksanaannya itu tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan utama yang sering muncul. Apa saja tantangannya? Pertama adalah ketersediaan data. Ya, datanya harus tersedia dalam jumlah yang cukup dan diperoleh tepat waktu dari berbagai sumber yang berbeda. Jika ada data yang terlambat atau tidak lengkap, maka hasil analisisnya ini bisa akan menjadi kurang akurat, ya. Kemudian yang kedua ada kualitas data. Nah, tidak jarang data yang kita gunakan itu mengandung masalah, ya seperti duplikasi, kesalahan input, atau format yang tidak konsisten. Nah, masalah ini harus segera diselesaikan ya agar data yang masuk ke sistem bisnis intelligence itu dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, kompleksitas transformasi. Nah, proses transformasinya itu bisa menjadi rumit, terutama jika datanya itu berasal dari banyak sumber yang berbeda atau heterogen, ya. Dan berarti di sini harus diubah ke dalam format yang lebih kompleks agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Jadi, tantangan dalam ETL ini menunjukkan bahwa keberhasilan bisnis intelligence itu sangat bergantung pada kualitas dan konsistensi data. Jadi, jika tantangan ini tidak diatasi dengan segera, maka keputusan bisnis yang dihasilkan juga bisa kurang tepat. Ya, pembahasan selanjutnya adalah data warehouse. Data warehouse ini merupakan tempat penyimpanan data pusat yang khusus dirancang untuk kebutuhan analisis bisnis. Ya, di dalamnya terdapat komponen penting seperti basis data, ya sebagai tempat menyimpan, terus ada proses ETL-nya juga untuk mengambil, merapikan, dan memuat data, ya, serta alat pelaporan dan analisis untuk menyajikan data dalam bentuk yang mudah dipahami. Oke, terus tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyatukan data dari berbagai sumber yang berbeda ke dalam satu tempat yang terpusat, gitu. Jadi dengan begitu, perusahaan itu tidak lagi bingung mencari
data di banyak sistem ya, melainkan bisa langsung mengakses data yang sudah rapi untuk dianalisis. Jadi data warehouse di sini berfungsi sebagai gudang data yang terpusat ya, yang digunakan untuk menyimpan informasi dari berbagai sumber supaya bisa digunakan dengan lebih mudah, lebih cepat dan juga akurat untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, di sini data warehouse memiliki karakteristik terpusat, terintegrasi, bertema, menyimpan data historis, ya atau bersifat sejarah, dan juga dapat diakses, ya sehingga eh, mampu menjadi pondasi utama bagi analisis bisnis dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Terpusat di sini artinya semua data dari berbagai sumber itu dikumpulkan dan disimpan ke dalam satu lokasi pusat ya sehingga lebih mudah untuk dikelola gitu. Terus terintegrasi berarti data dari berbagai sistem yang berbeda itu disatukan ke dalam format yang seragam agar eh, lebih konsisten dan siap untuk dianalisis. Selanjutnya bertema. Nah, di sini data disusun berdasarkan topik tertentu, misalnya topik penjualan, keuangan, inventaris, atau sumber daya manusia lainnya. Kemudian bersifat sejarah, artinya data itu tidak hanya menyimpan kondisi terkini aja, tetapi juga menyimpan data historis sehingga bisa digunakan untuk melihat tren dan juga pola jangka panjang. Dan yang terakhir dapat diakses. Ya, data yang disimpan itu bisa diakses oleh berbagai pengguna dalam organisasi, baik manajer, analisis, maupun staff sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada data mart. Data mart ini merupakan bagian kecil dari data warehouse yang fokus pada satu area bisnis atau departemen tertentu, ya, misalnya bagian penjualan, pemasaran, keuangan, atau SDM. Ya, ciri-ciri utamanya adalah data mart ini lebih kecil dan lebih spesifik dibanding data warehouse. Ya, data mart ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan analisis dari departemen aja atau dari tim tertentu aja gitu. Dan dengan adanya data mart, pengguna ini bisa mengakses data lebih cepat, lebih efisien, ya, karena hanya berisi informasi yang relevan dengan bidang mereka saja. Ya, hal ini jadi bisa sangat membantu dalam pengambilan keputusan di level departemen ya. Jadi kalau data warehouse tadi adalah gudang besar yang nyimpen semua data organisasi, maka si data mart ini ibaratnya seperti lemari kecilnya, ya yang hanya berisi data khusus untuk satu departemen saja, agar lebih fokus dan mudah untuk digunakan, gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya untuk kalian adalah, kalau misalnya kalian jadi manajer pemasaran nih, misalnya jadi manajer pemasaran, data apa yang akan kalian butuhkan dari data mart, ya, untuk membuat strategi kampanye promosi, gitu. Ya, jadi kalau kalian jadi manajer pemasaran nih misalnya, data apa sih yang akan kalian butuhkan dari data mart untuk membuat strategi kampanye promosi? Oke, kalian bisa jawab di kolom komentar dan sertakan nih sama nama lengkap kalian ya. Oke, berbeda dari data warehouse, data mart ini hanya berisi data yang berhubungan dengan satu subjek bisnis atau departemen tertentu, misalnya penjualan, ya, pemasaran atau keuangan aja. Nah, cakupan data mart itu juga lebih sempit dibanding data warehouse, sehingga data mart ini lebih spesifik sesuai kebutuhan analisis bagian tertentu aja gitu. Nah, setiap data mart ini biasanya dikelola oleh pemilik atau administrator yang bertanggung jawab mengatur data, akses, ya, dan penggunanya. Ya, karena lingkupnya yang kecil dan fokusnya yang jelas, maka data mart dapat dibangun lebih cepat dibanding data warehouse yang cakupannya lebih luas, sehingga sangat membantu departemen atau tim tertentu untuk
mengakses data yang relevan secara lebih efisien. Oke, ini adalah contoh kasus dari data warehouse dan data mart ya. Sebuah perusahaan gitu, perusahaan keuangan memiliki data warehouse yang menyimpan semua transaksi dan informasi keuangan dari berbagai divisi dan juga cabang. Namun, untuk kebutuhan harian, mereka membuat data mart eh, yang secara khusus gitu ya untuk Departemen Keuangan saja. Nah, data mart ini hanya berisi data yang relevan untuk analisis keuangan harian dan membantu pengambilan keputusan operasional dengan lebih cepat gitu. Nah, dari contoh ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa data warehouse itu menyediakan gambaran menyeluruh bagi perusahaan, sedangkan data mart eh, hanya memberikan akses yang fokus dan efisien gitu ya, sesuai dengan kebutuhan departemen tertentu saja gitu. Oke, jadi dari materi hari ini kita sudah memahami bagaimana data menjadi pondasi utama ya dalam bisnis intelligence. Kita tadi mengenal eh, ETL, terus eh, apalagi tadi kita memastikan berbagai sumber itu bisa dikumpulkan, bisa dibersihkan, dan bisa dimuat dengan rapi ke dalam data warehouse. Ya, kita juga melihat peran data warehouse sebagai gudang data terpusat untuk seluruh organisasi dan juga data mart sebagai versi yang lebih kecil ya yang fokus pada kebutuhan departemen tertentu aja gitu. Jadi intinya bisnis intelligence itu hanya bisa berjalan efektif kalau data dikelola dengan baik. Ya dengan data yang rapi, yang relevan ya. Terus mudah diakses, organisasi juga bisa mengambil keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan lebih strategis. Oke, jadi sampai sini dulu pembelajaran kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sesi video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.